Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to my YouTube channel. Berbicara tentang kebutuhan, pastinya setiap manusia mempunyai berbagai jenis kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Mulai dari kebutuhan yang bersifat paling dasar sampai kebutuhan yang tergolong paling tinggi. Nah, oleh sebab itu, lahirlah berbagai macam teori yang mencoba menganalisis secara tuntas fenomena mengenai macam-macam kebutuhan hidup manusia tersebut. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori kebutuhan Abraham Maslow. Dan pastinya saya tidak akan sendiri karena saya sudah mempunyai narasumber. Langsung saja kita panggilkan Musayyib Fajar Jashur. Welcome, silakan duduk. Alright Fajar, berbicara tentang kebutuhan, menurut Fajar kebutuhan itu seperti apa? Menurut perspektif Fajar sendiri. Kebutuhan bagi saya adalah suatu persyaratan atau suatu keperluan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup atau sejahtera. Baik, berarti kebutuhan itu menjadi hal wajib bagi setiap umat manusia ya untuk bertahan hidup dan pastinya untuk mencapai satu tujuan yang sejahtera mungkin. Ya. Baik, kali ini kan kita akan membahas tentang teori Abraham Maslow. Sedikit penjelasan bahwa teori Abraham Maslow itu merupakan salah satu teori motivasi yang pertama dan paling terkenal di dunia. Fajar udah tahu? Pernah dengar, cuman belum terlalu dalam untuk mempelajari. Yes, oke. Dan teorinya itu dipublikasikan pertama kali dalam makalah A Theory of Human Motivation pada tahun 1943. Lalu disempurnakan dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality. Dalam teori Abraham Maslow itu terdapat 5 tingkatan, dan yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Dan kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan paling dasar dalam melangsungkan hidup manusia atau mempertahankan hidup manusia. Nah, menurut Fajar sendiri, kebutuhan fisiologis itu seperti apa menurut Fajar? Dan seberapa penting untuk manusia? Untuk kebutuhan fisiologi yang bagian pertama ini, itu sudah pasti yang seperti makan, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya. Baik, benar sekali bahwa kebutuhan fisiologis itu contohnya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan seperti yang Fajar tadi bicarakan. Nah, menurut Fajar, apakah kebutuhan ini sudah tercapai di setiap umat manusia seperti yang Fajar lihat di zaman sekarang? Sudah tercapai untuk umat sekarang. Bagi saya ada yang sudah, ada yang belum. Tapi mayoritas mungkin sebagian udah punya semuanya. Cuman ada memang beberapa yang belum. Seperti tempat tinggal yang layak misalnya. Baik, kita lanjut ke kebutuhan tingkat level 2, yaitu ada kebutuhan keamanan. Pada dasarnya kebutuhan keamanan itu ialah bagaimana manusia itu lebih minim resikonya dalam mempertahankan hidup dan menjaga keamanan fisiologis atau kebutuhan fisiologis manusia di masa depan. Nah, menurut Fajar sendiri, kebutuhan keamanan bagi manusia itu seperti apa? Kebutuhan keamanan semacam perlindungan ya. Yang pasti safety, bisa memberi perlindungan pada diri sendiri terhadap kekerasan atau pencurian, kesejahteraan emosional, serta menjaga keamanan dan finansial. Entah itu kalau finansial contohnya misal membuat brankas mungkin khusus uang di rumah biar lebih safety, buat pagar di setiap ventilasi rumah agar terhindar dari pencurian dan segala macam lah. Untuk kesehatan diri sendiri juga, misal kayak pakai helm, terus pakai jaket yang safety, gitu. Itu mungkin untuk contohnya.
Baik, tadi Fajar sempat menyinggung tentang keamanan finansial seperti menyimpan uang di brankas biar lebih safety, seperti itu, menghindari dari pencurian. Gitu. Tapi mungkin untuk keamanan finansial di masa depan mungkin teman-teman bisa melakukan bisnis seperti itu ya Fajar ya, biar kita bisa nabung dari sekarang, atau mungkin Fajar punya contoh lain selain bisnis begitu? Seperti investasi mungkin. Investasi dari sekarang untuk itu dalam bentuk emas. Baik Fajar, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Sama-sama kita ketahui bahwa manusia itu memang makhluk sosial, dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain itu sangat diperlukan di kalangan masyarakat. Nah, menurut Fajar, contoh yang paling besar dalam berinteraksi dengan manusia lain seperti apa menurut Fajar? Yang paling sering orang lakukan deh. Yang paling sederhana mungkin sudah pasti gotong royong. Terus aktif dalam lembaga mungkin, entah itu lembaga kampus misal, atau organisasi di luar kampus misal, eksternal, atau ya salah satunya mungkin di lembaga masyarakat lah. Tadi Fajar juga sempat bilang hal yang paling sederhana atau yang paling sering dilakukan adalah gotong royong. Kalau saya sendiri, saya itu melihat gotong royong itu sering dilakukan di pedesaan sepertinya. Kalau Fajar sendiri untuk di kota ini sendiri, Kota Makassar, apakah Fajar masih melihat keberlakuan interaksi bermasyarakat seperti gotong royong tersebut? Untuk gotong royong itu sendiri di kota ya, untuk saat ini kan kebetulan saya juga anak lorong. Kalau di lorong saya itu rutin setiap bulan pasti akan ada suatu acara, entah itu pembersihan gotka atau mengecat jalur di jalan raya misal, biar pengendara lebih safety lagi dalam, atau membuat rambu-rambu. Ya, cuman yang paling sering itu membersihkan selokan paling sering. Berarti Fajar mengambil pengalaman di lorong sendiri itu karena kebetulan Fajar juga anak lorong. Iya. Karena saya kalau di lorong lain belum pernah baru di lorong saya sendiri. Berarti di luar berinteraksi dengan masyarakat pastinya juga memberikan manfaat untuk orang-orang lain yang sekitar, betul. Berarti kegiatan ini sangat perlu didukung dan harus selalu dilakukan setiap bulan. Semoga tetap berjalan lorong Fajar. Mantap. Baik, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan status. Mungkin beberapa orang itu membutuhkan adanya pengakuan terhadap manusia lain. So pasti juga kita sebagai manusia ingin dihargai, dan kebutuhan ini berhubungan juga dengan kedudukan dan tingkatan sosial di kalangan masyarakat. Tetapi mungkin beberapa orang juga memandang kebutuhan status ini, ada yang menganggap kebutuhan ini perlu ataupun menganggap kebutuhan ini tidak perlu. Tapi menurut Fajar sendiri, penting atau tidak bagi manusia? Untuk kebutuhan status tadi sendiri, dengan keinginan ingin diakui atau dihargai, dinilai dalam bentuk partisipasi, itu menurut saya, bagi saya sendiri itu tidak perlu ya sebenarnya. Karena ya kalau mau berkontribusi ya berkontribusi saja, kalau tidak berkontribusi juga ya tidak masalah sih. Cuman sekali lagi ikhlas sih sebenarnya sini ya. Lebih singkat yang bisa kita pahami bahwa bekerja tanpa imbalan, seperti itu. Ya, betul. Karena ada di mana bekerja dengan keikhlasan itu rasanya capeknya berkurang, walaupun memang kalau dipandang sendiri pekerjaannya capek banget begitu. Tapi kalau dibarengi dengan keikhlasan mungkin capeknya berkurang ya. Betul 100. Jadi bekerjalah dengan ikhlas tanpa meminta imbalan, gitu maksud Fajar.
menurut saya sendiri kebutuhan status itu mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan, karena saya biasa melihat teman-teman saya itu adanya pengakuan itu dia semakin termotivasi untuk bekerja seperti itu. Jadi mungkin orang membutuhkan itu untuk mendapati motivasi supaya kekreativitasannya mungkin lebih bertambah dengan pengakuan, merasa dihargai dengan apa yang dia kerjakan. Dan menurut saya juga kebutuhan status ini dalam konteks dihargai mungkin untuk orang tua itu perlu tanpa kecuali. Bagi kita anak, sesama manusia juga sebenarnya penting untuk saling menghargai. Tetapi kalau meminta untuk dihargai itu sepertinya sulit, karena tidak semua manusia itu bisa menghargai manusia lainnya. Baik, kita sudah mencapai di kebutuhan yang paling tinggi, yaitu disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri itu dimana mau menunjukkan prestasi yang dimiliki semaksimal mungkin tanpa lebih menuntut imbalan dari orang lain. Menurut Fajar sendiri, kebutuhan aktualisasi diri di manusia atau di diri Fajar sendiri mungkin sudah pernah mengalami fase kebutuhan aktualisasi diri atau lagi proses dalam aktualisasi diri tersebut. Untuk saya masih proses proses membangun passion. Terus membangun percaya diri dan lain sebagainya. Masih butuh asupan knowledge lah yang lebih untuk sekarang ini. Berarti aktualisasi diri itu lebih ke mengenali diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Alright. Berarti Fajar saat ini sudah berproses dalam fashion seperti apa? Fashion seperti apa mungkin Fajar yang sedang dilakukan saat ini? Untuk sekarang ya, untuk passion yang proses hari ini. Sekarang ini kopi sih. Ingin memperbanyak knowledge tentang kopi. Sejarah-sejarahnya, jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Mungkin Fajar nanti setelah berproses mungkin bisa membangun bisnis sendiri tentang kopi. Yes. Coffee shop. Salah satu. Ya, diaminkan ya teman-teman biar kebutuhan semuanya tercapai. Oke, menurut Fajar dari 5 tingkatan kebutuhan dari teori kebutuhan Abraham Maslow ini, yang paling penting untuk Fajar kebutuhan yang mana? Menurut saya yang pertama. Yes. Yang paling dasar ya. Karena kalau nggak makan Mati. Enggak. Cuman yang paling penting bagi saya memang yang pertama. Makan, minum, kendaraan dan tempat tinggal. Karena kalau dipikir kebutuhan pertama jika sudah tercapai semua seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan, itu mungkin manusia sudah merasa cukup atau membutuhkan kebutuhan yang lain seperti yang kita bahas tadi. Kalau masalah butuh sih sebenarnya sudah cukup. Kalau sudah terpenuhi poin yang pertama tadi. Cuman yang lain-lainnya itu ya perlu juga, seperti safety, yang keamanan tadi, yang masalah keamanan. Yang terakhir juga aktualisasi diri sendiri itu perlu sih sebenarnya. Ya cuman yang pertama memang yang mutlak adalah pakaian, makanan, minuman. Karena kebutuhan pertama itu fisiologis, adalah kebutuhan yang paling dasar untuk semua manusia tanpa terkecuali. Dan menurut saya juga pentingnya untuk berinteraksi juga dengan manusia. Ya kita rasa juga penting, karena kalau sedih atau lagi pengen cerita tidak ada tempat untuk bercerita kan, mungkin mental kita juga akan terganggu ya. Alright, terima kasih Fajar untuk kesempatannya di video kali ini tentang teori kebutuhan Abraham Maslow. Mohon maaf untuk semua kekurangan di dalam video ini, baik perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga menambah edukasi untuk teman-teman semua yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.